kalau Mbak Coco bilangnya bukan cuma tanpa Messi, tanpa 4 sekawan Messi itu. Yang aneh ini, saya nggak tahu PSSI itu maunya cara berpikir menggelar event sekelas internasional, itu tiba-tiba ada pengumuman 16.000 undangan. Ya. Karena Mbak Coco kan kemarin baru pulang nih nonton final Piala FA antara Manchester United lawan Manchester City, dan kemarin juga berangkat Inter Milan lawan Manchester City final Liga Champions. Kan itu perhatian dunia. Artinya yang beli kan bukan Indonesia aja, dunia. Tapi lebih mudah mana beli itu dibanding beli tiket Indonesia Argentina? Sebetulnya Erick Thohir itu nggak pernah ada statement loh bahwa Argentina hadir ke sini nanti pakai duit A, tapi semua tiket yang masuk sama sponsor sama siaran langsung yang masuk itu untuk PSSI, nggak pernah loh. Nah ini pertanyaannya, besok setelah peristiwa itu terjadi duitnya untuk siapa? Agak mengerikan juga ketika ada potensi politik di dalamnya dan sebagainya. Takutnya misalnya ada orang-orang yang nggak suka masuk lewat jalur. Ikonnya FIFA itu Messi. Iya saat ini. Ya kan, sepak bola itu di mana-mana hiburan, menguntungkan, asik-asik saja. Tapi di Indonesia ada yang mati. Bravo Coco Meo Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali dan Mbah Coco dalam Cafe Gilbol, ngobrolin tentang sepak bola Indonesia. Sudah 3 purnama saya tidak bertemu dengan Mbah Coco untuk ngobrolin problematika sepak bola Indonesia, dan kebetulan sebentar lagi Indonesia akan tanding melawan peringkat 1 FIFA Argentina, juara Piala Dunia 2022 yang belakangan ramai, tiket sold out. Tapi kabarnya Messi tidak hadir ke Indonesia. Ini menarik, kita ungkap secara tuntas kenapa Messi bisa tidak hadir ke Indonesia. Apakah karena memang Indonesia dianggap sebelah mata, atau semata-mata karena ada hal yang tidak dipenuhi sehingga kemudian Messi berpikir untuk lebih baik liburan bersama keluarga karena dianggap lebih bermanfaat dibanding untuk tanding atau datang ke Indonesia. Nah, Mbak Coco, gimana nih? Pertama soal tiket dulu. Soal tiket yang tiba-tiba sold out hanya dalam rentang waktu tidak lebih dari 10 menit. Dalam dunia event internasional, kebetulan sebelum ada pengumuman Argentina mau datang, itu kan Coldplay sudah gila-gilaan ya. Coldplay lagi digandrungin dalam format yang berbeda, Argentina apalagi. Di dalam dunia entertain, di dunia yang bisa mengalahkan event bola dan event musik, itu cuma event politik. Ya. Jadi bola sama musik itu 2 hal yang kalau di mata uang itu bolak-baliknya itu bola atau musik atau bola. Betul. Nah, itu 2 hal yang sangat benar-benar seksi. Ketika Coldplay itu juga diumumkan bulan Mei, itu juga sold out. Jadi kalau Argentina berapapun harganya, karena teman-teman saya itu di Bali, di Semarang, di Bandung itu nanyakan kenapa saya nggak bisa dapat tiket. Ya cuman yang dijual 60.000. Saya pikir 4 jam 5 jam pasti habis. Yang jadi pertanyaan sebetulnya, dalam dunia promotor, yang aneh ini, saya nggak tahu PSSI itu maunya cara berpikir menggelar event sekelas internasional di kepengurusan Erick Thohir yang zero dalam sepak bola, baik teknik maupun non teknis. Itu tiba-tiba ada pengumuman 16.000 undangan. Itu kalau saya jadi promotor, saya jadi IO, itu saya akan punya 2 pekerjaan. Yang pertama adalah IO yang mengerjakan 60.000 tiketing sama 16.000 yang dikelola secara undangan. Walaupun nanti bentuknya sama ya, bukan undangan tapi tempat duduk sudah ada. Itu sulit sekali. Artinya ini pekerjaan double, sia-sia, menghabiskan energi, menghabiskan orang banyak.
Karena petugas undangan sama petugas tiketing yang 60.000 itu seharusnya berbeda. Nah ini karena Erick Thohir maunya itu one man show. Sampai hari ini itu saya melihat PSSI sejak tanggal 16 Februari ketika dia ditunjuk jadi ketua umum PSSI tidak pernah dia mengurus bagaimana struktur organisasi, siapa yang bertanggung jawab, tidak pernah bisa tahu siapa nanti direktur teknik. Yang paling penting di sepak bola itu kan direktur teknik. Yang paling penting dalam urusan komunikasi itu kan sekjen. Nah ini semuanya diambil alih sama Erick Thohir. Dampaknya ketika Erick Thohir mengumumkan ini bukan kaleng-kaleng Argentina, ya kan? Terus dari bocoran wartawan dari Argentina maupun orang-orang yang di sekitar tim nasional Argentina juga membocorkan berapa orang pemain yang akan ikut tur ke Cina dan Indonesia. Artinya nama Messi kan ada. 11 pemain starter yang menjuarain Piala Dunia juga ada. Tetapi dalam perjalanannya sampai hari ini terbukti kan bodong. Artinya semua orang melihat bahwa Argentina itu Lionel Messi. Ibaratnya besok itu ada Coldplay. Ya, Coldplay main, tiba-tiba vokalisnya Chris Martin nggak ada. Itu gimana coba? Diganti Via Valen. Terus Rolling Stone mau main ke sini, tiba-tiba ada dua nih kalau Rolling Stone. Ada Mick Jagger sama Keith Richards nih, nggak ada. Ganti Rhoma Irama. Rhoma Irama sama Iwan Fals ya nggak ada penonton kira-kira gitu. Sebelum kita bahas masalah Messi, logis nggak ya? Tiket 20.000 dijual hanya dalam waktu 10 menit. Karena Mbak Coco kan kemarin baru pulang nih nonton final Piala FA antara Manchester United lawan Manchester City, dan kemarin juga berangkat Inter Milan lawan Manchester City final Liga Champions. Kan itu perhatian dunia. Artinya yang beli kan bukan Indonesia aja, dunia. Tapi lebih mudah mana beli itu dibanding beli tiket Indonesia Argentina? Saya beli tiket final Manchester City lawan Manchester United dari Indonesia dan dapat 3. Oke. Kebetulan saya dapat di kursi 2 kursi itu di supporter Manchester City, 1 dapat di kursi Manchester United karena Wembley itu dibelah 2. Sebagai orang yang sudah tidak melihat sepak bola sebagai permainan yang indah, saya itu justru melihat bagaimana sistem kepanitiaan. Itu yang paling penting. Itu di Indonesia nggak akan pernah bisa terjadi ketika orang-orang PSSI tidak bisa melihat mengelola event sekaliber final, katakan ya ini kemarin. Anggap aja Indonesia lawan Argentina final. Itu besok nih 1 nih. Siapa yang menjamin asuransi Messi? Ya, Messi aja nih. Siapa yang menjamin asuransi Di Maria? Angel Di Maria. Siapa yang menjamin De Paul? Orang-orang yang di situ kemarin kelas 1 di tim Argentina itu nggak ada. Kita nggak tahu preminya berani bayar berapa panitia Indonesia terutama PSSI. Siapa yang menjamin private jetnya Messi itu mendarat di mana? Di Halim, jam berapa, hari apa, siapa yang mau datang? Ketika kemarin Messi di bandara Cina di Shanghai itu 20.000. 20.000. Siapa yang menjamin keselamatan Messi di bandara 20.000? Plus maintenance-nya juga nggak bagus karena sampai tertahan Messi-nya kan? Betul, hal-hal yang seperti itu aja sekali bercina saja kalang kabut. Feeling saya kenapa Messi tidak datang dan gerombolan starter. Oh, berarti bukan Messi doang nih yang nggak datang nih? Yang kita tahu tuh yang 1 pesawat dengan Messi itu, gengnya itu ada 5 tuh. Di Maria, De Paul, Enzo Fernandez, satunya lagi, pokoknya ada 5 orang. Itu menurut saya dia tidak akan tampil. Oh, jadi mungkin pantas saja kemudian dibawanya sama Lionel Scaloni 27 pemain karena jaga-jaga kemudian 5 nggak ikut, jadi masih ada 22 pemain yang datang ke Indonesia. Dan apalagi kabarnya dari dari wartawan Argentina, Gaston
Edul mengatakan bahwa pelatih akan memainkan tim lapis kedua melawan Indonesia. Yang kemarin masuk di line up Piala Dunia, tapi nggak pernah dimainkan. Betul, ya, termasuk gitu. Yang besok tidak main banyak di lawan Australia, ketika main di Stadion Beijing akan diturunkan. Jadi kalau mau gambaran, ya model-model Garnacho gitu kan, kemudian Julian Alvarez yang akan main gitu kan. Kan orang masih bicara Dybala, saya nggak pernah baca dalam 5 tahun terakhir ini Dybala itu masuk panggilan tim nasional Argentina. Kenapa? Karena dibenci bener sama Messi. Jadi selama Messi ada di tim nasional Argentina, Dybala nggak pernah masuk line up, nggak pernah dipanggil. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang jadi alasan? Kan ini kabarnya kalau dari dua wartawan ya, sekarang kan masih gonjang-ganjing rumor gitu. Saya tuh meyakini kalau wartawan sudah bicara gitu kan, pasti benar gitu kan. Masa wartawan memberitakan hal yang tidak benar? Kan Akmal wartawan, saya juga wartawan nih. Jadi kalau saya berdua ini memberitakan hal yang bohong, ya kan, itu berarti abal-abal. Nah, ketika Erick Thohir bilang Argentina itu informasinya mau hadir ke Indonesia, ini bukan kaleng-kaleng nih. Sekarang setelah Messi nggak ada, berarti Erick Thohir kaleng-kaleng gitu loh. Karena tidak mampu menegosiasikan. Karena dalam perjalanan selesai kontrak dengan PSG, ya itu Messi dalam perjalanan menuju ke Cina, dia sudah deal dengan Inter Miami, punya David Beckham. Itu semua yang diminta Messi dikasih, ya kan? Dia minta saham, dia minta pemain yang hadir, yang bisa main di Inter Miami, dia minta kontrak pribadi, dia minta apapun di sana ada. Artinya, saya yakin kehadiran tim nasional Argentina salah satu klausal yang nggak bisa diterima oleh Indonesia adalah permintaan Messi yang gila-gilaan. Iya pastinya. Karena apa? Biasanya main bintang itu punya klausul tersendiri gitu kan. Betul. Seperti misalnya waktu itu Del Piero datang waktu Juventus kan. Pernah datang, tapi dia nggak mau ikut main atau kemudian ikut press conference karena dia punya nilai sendiri yang harus dipenuhi gitu. Betul. Itu artinya ini juga Ronaldo misalnya datangin Portugal, kalau kemudian tidak ada kontrak tersendiri buat Ronaldo, pasti ditolak. Pasti tolak. Nah ini problemnya bisa jadi kita kan nggak tahu nih, karena semuanya kan serba rahasia gitu kan. Apakah kemudian ternyata sebenarnya Messi itu minta klausul tersendiri, misalnya biaya dia main, kemudian asuransi, kemudian juga private jet khusus yang harus termasuk kamar hotel khusus dan sebagainya. Seperti waktu dulu itu Belanda, terusnya Uruguay dengan Suarez kan dia minta fasilitas khusus karena pemain-pemain bintangnya gitu kan. Bahkan kamar hotelnya pun itu harus dirahasiakan. Betul. Pasti karena peristiwa kayak di Cina kemarin gitu ya. Jadi banyak hal yang pasti tidak bisa diturutin oleh Indonesia, terutama Erick Thohir. Walaupun sejak awal dia merasa bangga bahwa dia punya sahabat namanya Javier Zanetti, kapten Inter Milan yang katanya juga pemain Argentina, terus dia punya hotline langsung ke manajemen PSSI-nya Argentina. Ternyata permintaan mungkin dari manajemen Argentina ya ke Zanetti ke Erick Thohir juga nggak diterima gitu loh. Karena begitu besarnya. Belum lagi nih bicaranya siapa yang menjamin keselamatan, ya kan? Messi yang masih menjadi ikonnya FIFA. Sementara FIFA itu membatalkan Indonesia jadi tuan rumah karena peristiwa Kanjuruhan. Ini itu fakta. Peristiwa Kanjuruhan, Indonesia tidak mampu mengamankan, ya kan? Habis itu SDM-nya juga bobrok. Besok SDM panitia pertandingan Indonesia Argentina siapa? Pengalamannya di mana? Sekelas Argentina. Kalau Coldplay kita sudah pernah bekerja sama teman-teman di Coldplay panitianya. Bagaimana mengelola event sekaliber internasional itu biasa. Di sepak bola, saya kemarin nonton Manchester City lawan United ya. Setelah pertandingan selesai, itu saya hitung ada 2.000 orang dari stasiun sampai ke stadion. Di pinggir itu orang tempat duduk-duduk asik ya. Itu dia berharap bisa beli tiket di TKP. Ya,
dia berharap di situ ada TV wall untuk nonton bareng. Itu yang nggak nonton, itu ada 1.000-2.000. Sama kalau kita nonton Persija di Patriot, yang keliling stadion Patriot 10.000, ya kan? Kalau besok yang mau rusuh, yang mau bikin rusuh nih di sekitar parkir timur, yang nggak bisa beli, seperti apa? Itu harus dihitung nih besok. Karena peristiwa Kanjuruhan, Erick Thohir kan bilang menolak lupa ya kan Kanjuruhan. Ini PR yang belum selesai sama Erick Thohir. Yang kedua, orang yang sudah beli tiket nggak bisa masuk. Sama kayak kemarin Blackpink, ya kan udah beli ratusan juta, puluhan juta, hampir 10 juta, ada yang 4 juta, ada yang 10 juta, tempat duduknya dipakai sama orang. Nah, event-event seperti ini panpelnya seperti apa? Saya jadi ingat dulu waktu Manchester United mau datang tuh kan eranya Nurdin Halid kan, 2007. satu bangku dijual tiketnya sampai 4-5 tiket. Nah ini kan problem kemarin misalnya nonton Piala AFF. Jadi orang nggak duduk tidak sesuai dengan bangkunya karena memang di tiketnya nggak ada nomor bangkunya gitu kan. Nah ini problem yang nanti akan dihadapi di laga Argentina melawan Indonesia pastinya kan. Ada 16.000 tiket undangan. Oke, mungkin ya bentuknya gelang ya. Ya kan tiba-tiba tempat duduknya sama yang sudah beli tiket. Bisa bayangin nggak? Terus yang itu tadi di luar stadion. Ini masalah siapa yang mengatasi. Kalau ada orang mau rusuh, tanda-tandanya apa? Kalau ada orang mau beli tiket di calo, tanda-tandanya apa? Atau ada yang berharap nih, karena Indonesia supporternya kan masih primitif ya. Jangan-jangan ada pintu kosong, ada lubang pintu yang bisa dimasukin nih. Ya Argentina nih masalah. Atau bayar di tempat. Atau ya itu tadi dia berharap pintu, gitu. Dia berharap dia kan join sama penjaga pintu. Ini tradisi yang belum selesai. 2010 Pina sempat seperti itu, bahkan ketika sehari sebelum pertandingan sampai injak-injakan itu kan penontonnya kan. Betul. Nah ini yang harus pelajaran yang harusnya bisa diantisipasi oleh pengurus PSSI saat ini, apalagi yang hadir Argentina benar tanpa Messi, apalagi kalau ada Messi kan. Ada Messi itu bahaya. Nggak ada Messi lah besok ada Di Maria, Di Paul aja ya. Saya pikir juga masalah. Yang saya dengar kan gini, Leo Paradiso dari ESPN, kemudian Pablo Graflone mengatakan bahwa Messi akan main lawan Australia, setelah itu mereka akan liburan, gitu kan. Dan ini semakin valid ketika PSSI pun sampai sekarang tidak memberikan jawaban yang pasti Messi akan datang atau tidak. Nah kalau bicara Argentina kan ke Indonesia, mereka bukan buat tanding gengsi, mau nyari duit gitu kan. Karena apa? Karena tahun ini, setahun terakhir setelah Argentina juara dunia 2022, pemasukan tim nasional Argentina itu 1,3 triliun. Betul. Nah, untuk 2 pertandingan melawan Australia dan Indonesia, ini match fee-nya match fee-nya 6,5 juta dolar atau 93 miliar. Kalau di Beijing itu kan yang ini China Investment sebagai promotornya. Betul. Jadi China Investment yang bayar baik Australia maupun Argentina dibayar. Argentina 6,5 juta dolar 93 miliar. Di Indonesia yang ngelola langsung PSSI-nya gitu kan. Artinya nggak punya. Nah, itu dia kan 6,5 juta dolar, 93 miliar harus bayar kepada Argentina. Nah, itu belum yang tadi itu, bisa jadi ada klausul khusus yang kalau Messi main lu harus tambah sekian, harus ada biaya sekian, harus ada biaya sekian. Nah, ini yang kemungkinan nggak diingin sehingga kemudian Messi memilih liburan aja lah gitu kan. Ada hal yang menurut saya nih antik nih ya. Pertanyaannya nih, ini kan lembaga PSSI nih. PSSI sejak dia jadi ketua umum PSSI lagi diaudit, duit nggak ada. Sekarang pertanyaannya sebetulnya Erick Thohir itu nggak pernah ada statement loh bahwa Argentina hadir ke sini nanti pakai duit tapi semua tiket yang masuk sama sponsor sama siaran langsung yang masuk itu untuk PSSI, nggak pernah loh. Nah ini pertanyaannya, besok setelah peristiwa itu terjadi, duitnya untuk siapa? Kabarnya kan sponsornya Freeport, kemudian BRI. Artinya seluruh transportasi akomodasi Argentina dan tim nasional sudah dipenuhi nih. Betul. Kan ada uang yang sudah siap-siap ditampung.
apalagi sudah 60.000 tiket. Kalau dihitung-hitung katanya pemasukannya dari Indonesia Palestina dan juga Indonesia Argentina 85 miliar dari tiket penonton. Oke, pertanyaannya Erick Thohir nggak pernah bikin statement bahwa duit ini adalah keuntungan PSSI, bukan saya pribadi. Ini sampai hari ini nggak ada loh. Nah, ini coba masyarakat penggila sepak bola ya, atau yang ingin cawe-cawe organisasi sepak bola yang bobrok ini, sebetulnya Erick Thohir ini cita-citanya apa nih, gitu loh. Dia mau mencarikan uang untuk PSSI atau mencarikan uang untuk panggung dia di politik 2024 gitu loh. Gitu mah. Ya ini kan agak rancu dan agak ini juga ya, agak mengerikan juga ketika ada potensi politik di dalamnya dan sebagainya. Takutnya misalnya ada orang-orang yang nggak suka masuk lewat jalur politik untuk mengacaukan pertandingan. Ini juga harus diantisipasi loh. Kan tadi aku bilang, kalau ada orang datang ke parkir timur mau bikin rusuh, ya dia nggak pernah berpikir untuk melihat sepak bola. Betul. Dia datang untuk membuat rusuh. Atau yang nggak dapat tiket sudah punya uang banyak tapi nggak dapat juga rusuh. Siapa yang bisa ngatasin ini? Oh, jangan-jangan Messi berpikir itu setelah dari Cina, wah jangan-jangan Indonesia lebih parah lagi nih. FIFA, PSSI pasti berkomunikasi dengan FIFA. Kenapa? Karena FIFA, ikonnya FIFA itu Messi. Ya, saat ini. Ya kan, sepak bola itu di mana-mana hiburan, menguntungkan, asik-asik saja. Tapi di Indonesia ada yang mati. Dan sekarang pemerintah Indonesia nggak ada yang peduli. Kampanyenya Erick Thohir melawan lupa, ini utang, ya kan? Nah kira-kira siapa yang bayar utang ini? Gitu. Nah kayak gitu mah. Ya inilah problem kita saat ini, di mana kita sebenarnya gembira Indonesia bisa kehadiran tim juara dunia Piala Dunia 2022, kemudian juga peringkat 1 FIFA. Tapi sejatinya kalau bicara keuntungan yang kita dapat, selain keuntungan materi, tidak ada keuntungan yang lebih besar dari apa yang kita dapat. Keuntungan mental misalnya tidak bisa tercukupi juga kan gitu kan. Nah ini yang kemudian harus dikaji ulang ke depan, bagaimana kemudian kita beruji coba melawan tim-tim yang sejatinya harusnya setidaknya tidak terlalu jomplang, sehingga kemudian banyak pelajaran yang didapat kelas 1 tapi tidak terlalu jomplang, seperti misalnya Slovenia atau kemudian Islandia atau Republik Ceko, Denmark gitu kan, Wales, Skotlandia, Norwegia gitu kan, yang punya bintang-bintang juga tapi kemudian masih bisa dihadapi oleh Indonesia, dibanding misalnya bermimpi untuk menghadirkan Portugal dengan Cristiano Ronaldo-nya, Brazil dengan Neymar-nya. Ini kan akan kesulitan tersendiri. Selain urusan entertainnya mereka para bintang itu, juga urusan keamanan yang masih menjadi problem di sepak bola kita saat ini yang belum diperhatikan sama sekali. Jadi Mbak Coco, kesimpulannya Argentina datang ke Indonesia dengan Messi atau tanpa Messi? Tanpa Messi. Kalau Mbak Coco bilangnya bukan cuma tanpa Messi, tanpa 4 sekawan Messi itu kan? Iya, yang naik pesawat private jet bareng-bareng sama Messi dari Argentina ke Cina. Oh, ini yang kemudian harus dipahami oleh pecinta sepak bola Indonesia. Kalau kemudian sudah beli tiket, kemungkinan Messi tidak main, Di Maria tidak main, Enzo Francescoli tidak main, De Paul tidak main, itu berarti kita harus terima kenyataan itu, karena memang dari awal banyak mungkin yang berpikir Messi akan bermain, tapi kemudian Messi memilih tidak datang ke Jakarta karena alasan ingin liburan. Sebenarnya alasan buat liburan bisa juga liburan di Labuan Bajo sebenarnya kalau mau kan. Tempat yang sangat luar biasa, tapi kemudian kenapa mau Messi lebih memilih liburan ke tempat lain? Di Jalak Harum, di Jalak Harum. Di mana? Di Papua? Raja Ampat. Itu kan yang pasti biasa. Semua pemain dunia pernah berlibur di Bali. Betul. Dan ini yang menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa mendatangkan tim besar harus dengan persiapan yang matang dan dikelola dengan profesional. Adios, Coco Meo Channel.